Shalom saudaraku, kembali kita dapat bertemu pada kesempatan ini. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap Anda semua tetap semangat dan terus rindu untuk memiliki iman yang terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Bekerja Menghasilkan yang Terbaik. Untuk mengawali renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Pemurah, Engkau Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah Bapa yang menjadi sumber kehidupan kami. Bapa, kami menyadari bahwa pekerjaan adalah anugerah dari-Mu. Melalui pekerjaan kami dapat menyediakan kebutuhan hidup kami dan juga menjadi berkat bagi sesama kami. Namun seringkali kami merasa terbebani oleh banyaknya tuntutan pekerjaan dan lupa akan tujuan utama dalam pekerjaan itu sendiri. Bapa, kami rindu untuk bekerja dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami. Kami ingin setiap pekerjaan yang kami lakukan menghasilkan yang terbaik dan menjadi kemuliaan bagi nama Engkau. Tolonglah kami untuk selalu mengingat bahwa kami bekerja bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk Engkau dan menjadi berkat juga bagi sesama kami. Kami mohon bimbinglah kami, ya Roh Kudus, agar kami dapat menemukan sukacita dalam bekerja dan selalu mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Jauhkanlah kami dari sikap malas, menunda-nunda, dan juga sikap bersaing yang tidak sehat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, semua perbuatan kita bukanlah untuk berpusat pada ketenaran diri sendiri. Kita melakukan segalanya hanyalah untuk memuliakan Tuhan. Sebagai manusia ciptaan Allah, kita sejatinya memuliakan Allah dalam segala tindakan dan perbuatan kita. Rasul Paulus pernah menasihatkan agar kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, baik itu soal pekerjaan, soal pelayanan, soal studi, hidup berkeluarga, dalam ibadah, dan banyak lain sebagainya. Bukan dengan keluh kesah, dengan gerutu, atau dengan persungutan. Di tempat kerja ada saja hal-hal yang bisa kita keluhkan, mulai soal gaji, soal job description yang tidak jelas, atau soal pimpinan yang bertindak seolah semena-mena, dan banyak lagi yang lainnya. Akibatnya kita pun mengerjakan setiap tugas atau pekerjaan kita tidak dengan sepenuh hati, atau bahkan kita bersungut-sungut menggerutu dalam hati. Begitu juga dalam hal pelayanan. Kita pun melakukannya segala sesuatunya sepertinya hal itu adalah hal yang rutin, biasa-biasa saja, kemudian kita melakukannya tanpa semangat. Sesungguhnya Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi umatnya bagaimana ia melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Apapun yang menjadi kehendak Bapa dikerjakan oleh Yesus dengan sepenuh hati, meski harus melewati segala penderitaan yang hebat, bahkan harus mati di kayu salib. Mari kita baca firman Tuhan pada Kolose pasal 3 ayat 22 dan 23. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudaraku,
Ayat ini mengajak kita untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup ini bukan semata-mata karena tuntutan duniawi atau keinginan pribadi saja, tetapi karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Ini berarti bahwa setiap pekerjaan, setiap tugas, atau tanggung jawab yang kita emban, sekecil apapun itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah. Ada seorang ilmuwan penemu berbagai macam peralatan, dan penemuannya ini banyak dipakai oleh banyak orang di seluruh dunia. Ya saudaraku, orang ini bernama Thomas Alva Edison. Adalah penemu jenius yang sangat produktif. Ada lebih dari 1000 temuan dipatenkan atas namanya, seperti ada mesin telegraf, gramafon, proyektor film, dan bahkan bola lampu. Penemu jenius itu mengaku bahwa kejeniusannya 99% adalah keringat. Butuh suatu kerja keras. Meskipun harus bekerja keras, Edison mengatakan, "Saya tidak pernah merasa bekerja sehari pun seumur hidup saya. Semua saya lakukan dengan menyenangkan." Saudaraku, pengakuan Edison itu menyiratkan bahwa seseorang harus merasakan sesuatu yang menyenangkan hati, yang memercikan kesukaan dalam bekerja. Hati yang senang mengiringi kita untuk bekerja dengan segenap hati. Tanpa kesukaan itu, kita tidak akan bisa menuruti nasihat Rasul Paulus yang berkata, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Saudaraku, Anda tidak akan bisa berbuat dengan segenap hati untuk seseorang sekalipun jika tidak menyenangi pekerjaan yang Anda kerjakan. Ayat Alkitab yang sudah kita baca tadi mengatakan, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Saudaraku, kita diberi semacam pedoman bagaimana sebaiknya kita dalam bekerja. Ini penting dilakukan sebab dalam masyarakat di Kolose waktu itu ada pengajaran dan sikap yang memandang istimewa atau memandang sebaliknya, memandang rendah profesi atau pekerjaan tertentu. Pekerjaan yang dianggap paling rendah pada waktu itu adalah menjadi hamba, yang sudah umum terdapat dalam masyarakat pada zaman Alkitab. Penulis surat Kolose meminta orang-orang Kristen untuk menempatkan diri dengan baik di tengah-tengah masyarakat, termasuk para hamba. Ini tidak berarti bahwa para tuan boleh bertindak sesuka hati atas hamba-hambanya. Oleh sebab itu, perlu perubahan suatu paradigma tentang bagaimana seharusnya bersikap dan melakukan pekerjaan, baik pekerjaan yang oleh masyarakat dunia pada waktu itu dipandang istimewa atau mulia, maupun pekerjaan yang dianggap rendah. Dalam hal ini adalah pekerjaan menjadi seorang hamba. Ada satu pertanyaan penting untuk kita renungkan. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan supaya bisa bekerja dengan baik dan menghasilkan yang terbaik? Yang pertama, bekerjalah dengan hati. Pekerjaan dengan hati berarti bekerja dengan teratur, dengan rapi, dengan terpola, bahkan tersusun dan terencana karena ia melibatkan hati yang bisa merasakan kebahagiaan tersendiri dengan hasil pekerjaan itu.
Oleh sebab itu, saudaraku, seorang pekerja tidak akan bermalas-malasan ataupun menunda-nunda pekerjaannya. Bekerja dengan hati juga berarti bekerja dengan hati-hati, supaya tidak terjadi banyak kesalahan dalam pekerjaannya. Sebab pada waktu itu para hamba akan mendapatkan hukuman berat apabila mereka melakukan kesalahan dalam pekerjaan mereka. Jadi mereka tidak boleh bekerja dengan asal-asalan atau amburadul, tidak boleh bekerja asal bekerja saja. Yang kedua, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Apakah dengan demikian bos atau pimpinan atau majikan dianggap Tuhan? Bukan seperti itu, saudaraku. Seperti untuk Tuhan itu berarti kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab. Namun lebih dari itu, karena pemilik semua pekerjaan adalah Tuhan, maka apapun pekerjaan yang kita emban harus dihargai oleh setiap orang. Karena pekerjaan itu berasal dari Tuhan. Hal ini tidak terlepas dari adanya pandangan yang menganggap pekerjaan tertentu itu pekerjaan yang istimewa, sementara pekerjaan yang lain dianggap pekerjaan yang murahan, tidak istimewa, bahkan direndahkan. Para imam di kuil dianggap lebih bernilai pekerjaannya dibanding mereka yang berurusan soal-soal jasmaniah. Hal ini ditentang oleh surat Kolose. Ia menyatakan bahwa pekerjaan adalah anugerah Allah, apapun pekerjaannya. Kesempatan yang diberikan oleh Allah harus kita hargai dengan sebaik-baiknya. Jadi saudaraku, jika engkau diberi pekerjaan atau mengerjakan sesuatu, ingatlah bahwa Allah selalu ada di setiap pekerjaan itu. Yang ketiga, bekerjalah dengan tulus. Bekerja seperti untuk Tuhan juga akan menolong setiap orang dapat memahami nilai dari sejumlah upah yang diterimanya. Ketika seseorang menyadari bahwa ia bekerja untuk Tuhan, maka nilai upah yang dibayarkan bukanlah menjadi tujuan yang utama dalam bekerja. Manusia memang membutuhkan uang, tetapi uang bukanlah segala-galanya dalam kita bekerja. Mari kita baca Kolose pasal 3 ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Saudaraku, dalam ayat 22 ini penulis surat Kolose mengatakan modal lain dari bekerja adalah ketulusan hati. Jadi bukan nominal uang yang dicari, melainkan upah yang disediakan Allah bagi mereka yang bekerja dengan setia. Penulis surat Kolose ini meyakinkan kita bahwa Allah pasti mempertimbangkan jerih lelah mereka yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, bekerjalah dalam damai. Penulis surat Kolose menyadari bahwa ada riak-riak dalam pekerjaan, soal sakit hati, soal iri hati, dan juga kecemburuan. Ketika menemukan ini, anak-anak Tuhan sebagai orang Kristen mungkin saja akan menjadi terpengaruh dan akhirnya menjadi pelaku kejahatan karena ada iri hati, ada sakit hati, ada cemburu. Mari kita baca Kolose pasal 3 ayat 25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Saudaraku, setiap orang menurut teks ini
akan menanggung sendiri akibat dari kesalahannya, baik itu seorang hamba maupun seorang tuan atau pimpinan atau bos. Maka demi kebaikan dan kemuliaan nama Allah, hendaklah setiap orang, baik itu pekerja maupun pemberi pekerjaan, itu dia hidupnya sebagai pembawa damai di tempat dimanapun dia beraktivitas. Teks ini hendak menegaskan bahwa pekerjaan yang diemban, apapun jenisnya, adalah pekerjaan untuk memuliakan Tuhan. Apapun yang dihadapi dalam pekerjaan, anggaplah itu sebagai sebuah kesempatan dan anugerah dari Allah untuk berproses dengan Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, senang bekerja dan menyukai apa yang kita kerjakan adalah rahasia penting untuk kita bekerja dengan segenap hati. Tidak bekerja asal selesai, asal jadi, atau asal dikerjakan. Tidak sekedar bekerja, tidak sekedar ada hasilnya. Sejujurnya Anda bisa menilai sendiri apa yang sudah Anda kerjakan. Jika Anda senang dan puas dengan apa yang Anda kerjakan dan apa yang Anda hasilkan, demikian juga orang lain. Temukan kesukaan Anda dalam bekerja dan bekerjalah dengan segenap hati. Niscaya Anda bisa melakukan yang terbaik setiap saat dan setiap hari. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Biarlah dalam setiap kesempatan kami senantiasa mengingat akan kebenaran firman-Mu ini. Bapa, kami mengucap syukur atas penyediaan dan penyertaan-Mu yang tanpa batas dalam kehidupan kami. Kami terus hidup di dalam Engkau, menerima pelatihan dan pimpinan dari Roh Kudus-Mu. Tidak peduli sesulit apapun situasi kami yang kami hadapi, kami mau terus fokus kepadamu dan fokus pada firman-Mu. Kami percaya Tuhan yang mengendalikan semuanya. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami yang Engkau tidak mengetahuinya. Engkau setia dan tidak mengizinkan masalah yang lebih berat dari yang dapat kami tanggung. Engkau tahu yang kami butuhkan dan menyediakannya bagi kami sebelum kebutuhan itu kami minta dalam hadirat Engkau. Roh Kudus terus menyertai kami dan memberitahukan kepada kami apa yang harus kami lakukan. Kami percaya masalah kami akan berakhir dan kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan ini menjadi dasar keyakinan kami yang teguh bagi Engkau, bahwa kami dapat tetap fokus kepadamu dan tidak tenggelam dalam masalah kami. Roh Kudus akan menolong kami untuk kami dapat sungguh-sungguh bekerja hanya untuk memuliakan nama Engkau. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu, agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang banyak pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberikan cara-cara yang baru kepada mereka, sehingga mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, apapun yang kita hadapi, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, karena hal itu adalah sebuah kesempatan dan anugerah dari Allah untuk kita dapat berproses senantiasa dengan Tuhan, supaya segala sesuatunya dari hidup kita senantiasa menghasilkan yang terbaik, karena Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.